Iya, shalom, selamat malam saudara. Kita berjumpa lagi dalam acara Mesbah Doa malam hari ini. Dan biarlah kita mau terus tetap setia mencari Tuhan, tetap ada dalam hadiratnya, sebab kekuatan kita hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Shalom, kasih Tuhan terus menyertai setiap kita. Baik, kita akan memulai Mesbah Doa malam ini. Biarlah kita mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami tahu anugerah-Mu yang memelihara hidup kami bahkan sampai malam hari ini. Kalau kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa pujian, syukur, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ini pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih lagi katakan pada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lebih lagi katakan pada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau terlalu baik, anugerah-Mu melimpah dalam kami. Terima kasih. Mari naikkan syukur-Mu saudara, katakan terima kasih Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu, bersyukur buat keberadaan kita hari ini, karena anugerah-Mu
Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kalau kami masih boleh ada sampai malam ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan. Bahkan setiap nafas yang masih kami hirup, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup sampai hari ini Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu di hidup kami. Terima kasih. Oh Yesus, Engkau sangat baik. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman ucapan syukur kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, selalu baik Tuhan. Kami menyadari semua yang dapat kami nikmati di hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan nafas hidup yang kami hirup adalah anugerah-Mu Bapa. Karena itu ajar kami terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami sombongkan dan tidak ada yang bisa kami sombongkan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami tahu Tuhan, semuanya yang ada di hidup kami adalah karena anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang mencari hati hamba dalam hidup kami. Karena itu ajar kami terus bersyukur dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kami sepakat berkata semua karena anugerah-Mu di hidup kami Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada ya Yesusku, Yesusku. Mari kita katakan pada Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam.
ku hidup, Ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada pada. kami persembahkan, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku selama ku hidup. Ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembah. Lebih lagi saudara, kita mau berkata, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa kami. Yes Lord, amin. Ya, Engkau mencari hati hamba yang melihat harta, tahta, dan segala kekayaan kami. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku selama ku hidup. Ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagi kami, Kau Tuhan, amin. Yang terbaik yang ada di hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagimu, persembahkan kepadamu. Yesusku. Kami persembahkan hidup kami yang terbaik. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah nama-Mu. Bawa kami Tuhan untuk terus menyadari bahwa tidak ada apa-apa yang kami dapat banggakan di dunia ini selain Tuhan. Engkaulah harta satu-satunya yang terbaik yang kami miliki di hidup ini. Biar Engkau dapati hati hamba dalam hati kami Tuhan, dijauhkan dari segala kesombongan, dari segala kecongkakan. Bahwa kami menyadari bahkan nafas yang kami hirup semua adalah dari Tuhan saja. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih dan lebih lagi. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku
Yesusku. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu selama nafas yang Tuhan masih beri bagi kami. Kalau kami hidup, biarlah kami hidup bagi kepentingan Tuhan, bagi rencana dan kehendak-Mu di hidup kami Bapa. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. dunia tak akan pernah bisa menjauhkan kami Tuhan. Amin, amin. Dari kasih-Mu. Mari lebih lagi angkat hatimu, katakan pada Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan, kami mau hidup bagi kepentingan-Mu Tuhan. Kalau Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Apapun keadaan dunia hari-hari ini Tuhan, tidak akan mampu menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami hari-hari ini, mungkin doa kami belum dijawab, mungkin tubuh kami masih sakit, mungkin keadaan keuangan kami belum mencukupi. Namun ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, bukan hanya ketika kami melihat doa-doa kami dijawab. Walaupun kami belum menerima apa-apa dari Tuhan, belum menerima yang kami inginkan dari Tuhan, namun kami tahu kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahkan kalau malam ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami, bukakan rahasia firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin.
Iya, shalom saudara. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan membacakan kesaksian bagi setiap kita. Shalom Bu, saya dari Solo. Saya sangat terberkati sekali dengan mesbah doa dan juga mesbah syukur dan semua khotbah-khotbah Ibu yang menurut saya tidak bertele-tele, tapi kalau orang Jawa bilang teksek. Ini bahasa apa ya saudara? Teksek. Sekali menghujam langsung kena. Wah, ya puji Tuhan. Asal jangan terluka mendengarkan khotbah saya yang teksek ya. Sekali kena, sekali menghujam langsung kena. Banyak paradigma saya yang jujur diubahkan. Dulu saya sangat bergantung kepada para pemimpin rohani saya. Apa-apa cari pemimpin rohani, apa-apa cari pemimpin rohani. Bukannya saya mau menyepelekan ya Bu, tapi tanpa sadar saya sudah termasuk golongan orang yang mengandalkan manusia. Karena background saya dari seberang dan saya sering jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saya merasa tidak layak untuk datang sendiri kepada Tuhan. Tetapi ketika saya melihat pembahasan Ibu di Yeremia 17, itu sangat-sangat memberkati saya. Bahwa sekalipun saya sudah masuk pelayanan, sekalipun saya sudah hafal ayat-ayat, tapi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ternyata saya baru sadar itu selama ini firman itu tidak menjadi daging dalam hidup saya. Pada bulan yang Agustus saya baru mulai mengikuti channel Ibu. Dan itu masih bolong-bolong, ya kadang ikut kadang enggak. Sekalipun nanti saya putar di waktu-waktu berikutnya, tapi saya tidak pernah mengikuti live-nya. Puji Tuhan, banyak dari perkataan Ibu yang Ibu sampaikan dan sangat memberkati saya. Contohnya apa nih saudara? Contohnya 1, ini dikasih poin ya. Tidak ada titip-titip doa. Alami Tuhan sendiri. Karena tidak ada pendeta hebat, yang ada adalah Tuhan yang hebat. Amin. Ya, puji Tuhan, memang perkataan ini hanya bisa diterima oleh orang yang sudah dewasa. Kalau orang yang belum dewasa, itu apa pendeta? Nggak mau dititipi doa. Ya, kita berdoa untuk hal-hal yang tertentu. Melayani jemaat untuk hal-hal yang tertentu. Tapi titipan doa tidak. Ibu berkata 1, jangan titip doa. Alami Tuhan sendiri karena tidak ada pendeta hebat yang bisa menolong saudara. Yang ada adalah Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Yang kedua, ya, di dalam Tuhan tidak ada pencitraan. Itu yang Ibu ngomong di Yeremia 17 ayat 10. Ya, wah ingat sekali nih ya. Di dalam Tuhan gak ada pencitraan. Jadi ngapain kita pencitraan, hidup kelihatannya pelayanan tapi berbuat dosa. Semua jalan terus, persinahan, percabulan, rokok, minuman keras, buat apa saudara? Sekalipun, dan ada yang sangat memberkati saya, pujian yang sering Ibu nyanyikan, yaitu sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Amin. Bahwa sekalipun tidak menjawab, Tuhan belum menjawab doa-doa kita.
Bahkan sekalipun Tuhan tidak melepaskan kita dari masalah kita, namun aku akan tetap memuji menyembah Tuhan. Ya, itu sangat-sangat memberkati saya, Bu. Benar-benar merubah paradigma saya. Sekalipun jawaban doa belum terjawab, tapi saya merasakan roh saya semakin kuat. Yes, itulah yang kita butuhkan. Karena jawaban doa itu bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Tapi kalau roh kita sudah dipulihkan, jiwa kita sudah disembuhkan, maka kita tidak mudah kecewa, putus asa, marah sama Tuhan. Ya, mari kita sungguh-sungguh beriman, percaya bahwa Tuhanlah Tuhan yang sanggup. Tapi Dia mau lihat sikap hati kita. Dan puji Tuhan juga, Bu, ya katanya ternyata kakak saya yang selama ini kurang begitu tertarik dengan hal-hal rohani, tanpa sepengetahuan saya ternyata rutin mengikuti mesbah doa sejak awal Desember. Wow, puji Tuhan. Dan saya juga saranin dia untuk ikut mesbah syukur ya setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 5 pagi. Ya, dan satu lagi yang saya melihat di sini adalah ya ketulusan pelayanan ibu tanpa harus menjaring masuk orang ke dalam satu komunitas atau lembaga. Jadi semuanya pure untuk Tuhan. Itu sangat membuat saya termotivasi sekali buat melayani jiwa-jiwa tanpa memandang harus gereja bersama saya atau tidak. Terima kasih buat atas pelayanannya, semakin Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dan Tuhan melimpahkan berkat-Nya yang terbaik atas ibu dan keluarga juga pelayanan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita harus melayani Tuhan itu tidak pandang gereja mana. Karena satu saat nanti ya saya pengen kita tahu bukan gereja yang akan menyelamatkan kita. Tapi Tuhan yang menyelamatkan kita dengan imanmu. Jangan sampai karena denominasi gereja membuat kita terpecah-pecah. Kita adalah satu tubuh Kristus. Ya, puji Tuhan kalau Bapak atau Ibu yang sudah bersaksi ini karena tidak mencantumkan nama, melihat bahwa lewat pelayanan saya sehingga Bapak itu juga memotivasi Bapak dan Ibu untuk melayani orang lain tanpa melihat denominasi gereja. Jangan sampai karena kita bergereja di A, kita anggap yang gereja sana itu musuh kita. Jangan sampai karena kita bergereja di B, kita anggap yang A itu musuh kita. Ini iblis setan, saudara. Kita semua satu tubuh Kristus. Kita semua membawa kepentingan kerajaan Allah di bumi ini. Bukan denominasi gereja kita saja, tapi kita yang utama adalah membawa kepentingan Tuhan. Bersyukur, puji Tuhan, ya memang saya dari dulu terpanggil sebagai penginjil, jadi saya masuk ke semua aliran gereja. Ya, dan tidak memandang ini dari gereja mana, denominasi mana, dan saya bersyukur di mesbah doa ini kita semua dari berbagai denominasi, ada yang Katolik, GBI, HKBP, Protestan, semua ada di sini. Ya, dari Gemim, semua puji Tuhan, saya percaya Tuhan disenangkan melihat apa yang kita lakukan tanpa memandang denominasi gereja atau organisasi gereja. Kita hanya mau memuji, menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya, biarlah Tuhan terus meneguhkan setiap kita dan saya berdoa supaya banyak paradigma kita akan terus dibaharui oleh firman Tuhan. Kita sekarang melanjutkan pembacaan kita Yeremia 23 sekarang ayat yang ke-9. Kemarin kita sudah membaca ya saudara. Hukuman Tuhan atas gembala-gembala yang jahat yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Sehingga Tuhanlah yang akan mengumpulkan domba-dombanya untuk datang makan di satu tempat dan menemukan seorang gembala yang sungguh-sungguh akan menggembalakan mereka. Dan Yesus adalah gembala agung kita. Ya, yang tidak melihat dari gereja mana kita berasal. Ingat nanti waktu Tuhan datang, kita waktu mau dihakimi itu nggak ditanya, kamu dari gereja mana? Dari HKBP, oh barisnya sebelah kanan. Kamu dari mana? GBI sebelah kiri. Kamu dari mana? Katolik, oh sana. GKI, enggak ada itu. Tuhan ketika datang dia cuma tanya, mana yang melakukan firman-Ku?
Ya, mari orang-orang yang melakukan kehendakku, ya, jadi tidak melihat dari mana. Gembala-gembala yang membiarkan dombanya tercerai-berai akan dihukum Tuhan, kemarin kita sudah baca. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ayat yang ke-9. Yeremia 23 ayat 9 berkata mengenai menentang nabi-nabi palsu, judul perikopnya. Ayat 9. Ya, firman Tuhan berkata, mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, kata Yeremia. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Ya, saking mengerikannya keadaan pada waktu itu nabi-nabi palsu. Ayat 10 berkata, negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Mengenai nabi-nabi, kata Yeremia, saudara. Ya, bahwa dia hatinya hancur dalam dadaku, kata Yeremia. Kenapa? Keadaanku seperti orang mabuk, yang seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena firman-Nya. Dari sejak zaman dulu sudah ada nabi palsu, apalagi sekarang. Saya mau menghimbau kepada seluruh saudara, jangan terlalu cepat percaya dengan omongan orang yang dapat suara Tuhan, ya, lalu merekam video dan dikirimi di WA dan saudara menyebarkan video-video. Saudara tidak mengenal orang itu siapa. Saudara tidak mengenal dia itu siapa. Mungkin orang yang cuma iseng, kita bikin video yuk, bilang dari Tuhan yuk, terus diedarkan. Ya, jangan saudara ya. Ada banyak nabi-nabi palsu yang bermunculan. Mari kita hanya pegang firman. Ya, kita ikuti firman Tuhan ini yang benar. Yeremia pada zaman itu juga sudah mengalami, saudara, ya, bagaimana nabi-nabi palsu berbicara atas dasar kepentingan mereka. Setelah Tuhan mengutuk gembala-gembala, sekarang nabi-nabi palsu. Bagaimana bangsa itu bisa menjadi bangsa yang tidak taat kepada Tuhan, bahkan menjadi bangsa yang korup? Faktor utamanya adalah nubuat palsu. Para nabi palsu memiliki banyak pendengar yang antusias dan mereka sangat terkenal karena membuat bangsa itu percaya bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Sebaliknya pesan Yeremia dari Allah tidak populer karena menunjukkan kepada bangsa itu betapa jahatnya mereka. Pada zaman itu nabi palsu lebih laku daripada hamba Tuhan. Kenapa? Nabi palsu itu ngasih tahu yang enak-enak. Oh, pokoknya bangsa ini akan diberkati. Ya, Tuhan akan memberkati kalian, aman jalanmu, baik-baik saja semuanya. Makanya kita ingat ketika Tuhan menyuruh Yeremia menyampaikan bahwa Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum. Ya, Yeremia bilang, loh Tuhan, selama ini nabi-nabi tuh gak pernah ngomong gitu. Mereka ngomong akan aman, damai semuanya. Tuhan bilang mereka bernubuat palsu. Mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya kita punya telinga yang peka untuk mendengar hari-hari ini. Jangan cuma suka dengan yang manis-manis, berita tentang berkat, dan berkat. Sebaliknya bangsa itu tidak menyukai Yeremia. Kenapa? Karena Yeremia menelanjangi dosa mereka, memberitahukan kejahatan mereka dan menyuruh mereka bertobat. Orang itu kalau suruh bertobat tidak semua mau. Ya kayak yang kita dengar beberapa waktu lalu kesaksiannya. Jangan lagi kamu kirim-kirim khotbahnya Bu Debbie Basir ke saya ya. Cuma untuk menyinggung-nyinggung dosa saya. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti ini. Yeremia tidak populer karena menunjukkan kepada bangsa itu betapa jahatnya mereka. Ada 4 tanda peringatan tentang nabi palsu, karakteristiknya yang perlu kita waspadai.
Bahkan untuk di zaman sekarang ini yang semakin berkembang ini nabi palsu. Satu, mereka membawa nama Tuhan, ya, kelihatannya mengatakan pesan dari Allah. Tetapi mereka tidak hidup menurut firman Tuhan. Itu yang pertama. Ya, mereka ngomong menyatakan pesan dari Tuhan tapi mereka tidak menghidupi firman, hidupnya jauh dari pertobatan. Yang kedua, mereka memperlemah bobot firman Tuhan agar lebih enak didengar. Ya, dicari-cari firman yang enak-enak. Ya, jemaat itu suka kalau dibilang semakin diberkati, dia suka. Percayalah, saya kayak kemarin saudara, ada orang menelpon saya, Bu, saya kena COVID, Bu. Saya bilang, enggak apa-apa kena COVID, kan enggak sesek, enggak apa kan? Enggak, Bu, tapi saya ketakutan, Bu. Iya, enggak apa-apa, pokoknya bersyukur aja. Ya, ini saya isolasi mandiri. Yang penting enggak sesek, enggak apa kan? Enggak sih, Bu. Tapi saya begitu tertekan, enggak usah tertekan, saya bilang. Nyanyi-nyanyi memuji Tuhan supaya sistem imunmu itu naik, ya, karena kalau kamu tidak menyanyi, kamu itu takut, gelisah, khawatir, maka virus itu semakin berkembang biak, ya. Karena ternyata kenapa virus corona itu berkembang biak lebih cepat pada orang yang putus asa, kecewa, sakit hati, karena ternyata virus itu memiliki frekuensi tertentu dan dia bisa berkembang biak di dalam tubuh orang-orang yang kecewa, sakit hati, itu frekuensinya sama, saudara. Saya dapat itu artikel dari seorang dokter. Tapi kalau di dalam orang yang itu bersuka cita, dia orangnya ya penuh dengan ucapan syukur, itu frekuensinya tinggi. Nah, virus itu tidak betah. Tapi kalau orang yang putus asa, kecewa, itu ya takut, stres, itu frekuensinya lemah, sama dengan frekuensi virus. Makanya virus itu bisa menempel dan menjadikan itu tempat dia bertumbuh. Tapi sebaliknya kalau kita sukacita, damai sejahtera, menyanyi, memuji Tuhan, frekuensi kita tinggi, virusnya nggak bisa hidup. Makanya hari-hari ini jangan dikuasai ketakutan. Lalu dia telepon saya, Bu, saya nanti kan minggu depan mau swab, Bu, doakan ya, Bu, supaya saya positif. Ya, supaya saya negatif, maaf. Ya, saking semangatnya saudara, karena kayaknya negatif itu negatif ya, tapi sekarang orang tuh pada senang kalau negatif, gak suka yang positif dalam hal virus ini. Bu, doakan ya, Bu, supaya saya negatif, Bu, minggu depan saya mau di swab, Bu. Disinilah yang akan mempertaruhkan ya, apakah Tuhan itu berkuasa atau tidak. Saya mau lihat ini, kalau saya minggu depan itu negatif, berarti Tuhan itu ajaib. Saya bilang hati-hati loh. Kamu ngomong kayak begini tuh didengar iblis loh. Kalaupun minggu depan kamu swab, kamu masih positif, terus apakah itu merubah kedaulatan Tuhan? Apakah karena kamu masih positif terus Tuhan gak mulia gitu? Iblis dengar loh apa yang kamu ngomong. Jadi saya bilang, kalau minggu depan kamu masih positif, ya bersyukur, bersukacita, perkatakan mulai dari hari ini, iblis, walaupun saya minggu depan masih positif, saya akan tetap memuji Tuhan. Itu yang benar. Ya, saya nggak mau saudara ngasih orang itu ya harapan, oh iya kita berdoa Pak, nanti pasti minggu depan Bapak negatif. Ya, ini hidup, kita nggak bisa pegang kendali atas apapun. Tapi sebaliknya saya bilang, perkatakan, sekalipun saya masih positif minggu depan. Itu kan orang begitu karena dia diintimidasi iblis, saudara. Mana Tuhanmu, kamu masih positif? Mana Tuhanmu, katanya menyembuhkan? Ya, saya waktu kita juga kemarin itu anak saya kena COVID, saya juga tiap malam sesek, diintimidasi iblis. Saya selalu berkata, sorry ya iblis, ya Tuhan itu luar biasa. Maaf, bahkan sekalipun mungkin saya diizinkan meninggal, ya saya tetap mau bilang Tuhan ajaib buat saya. Saudara, ya inilah hidup. Jadi ikutilah yang benar. Saya nggak mau muluk-muluk percaya pasti kamu negatif. Ya, akhirnya benar, ternyata dia masih positif, saudara. Bu, saya masih positif. Puji Tuhan, saya bilang, iya kan? Iya, saudara. Jadi walaupun sekalipun masih positif, mau apa, itu tidak bisa merubah kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang benar, punya cara pandang yang benar.
Sehingga apapun yang terjadi kita tetap mau bilang Tuhan tuh baik. Gak ada yang bisa mengubah kebaikan dan kedaulatan Tuhan. Ayat ini berkata, ya, negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput. Ya, apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Ayat 11. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik di rumahku. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman Tuhan. Mengerikan. Bahkan di dalam satu kota Tuhan sudah tidak lagi melihat kebenaran. Di rumah Tuhan pun sudah tidak ada kebenaran, kata Tuhan. Nabi-nabi, imam-imam semua berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Makanya kita berdoa saudara ya, kemarin kita sudah baca para gembala akan dihakimi. Hamba-hamba Tuhan akan dihakimi, gereja Tuhan akan dihakimi. Jangan sampai Tuhan melihat di dalam gereja pun terdapat banyak kejahatan. Karena itu kita percaya ini adalah masa-masa pemurnian. Sehingga kita semua tahu hari-hari ini gereja yang sesungguhnya bukan bangunan tetapi saudara dan saya, kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk dalam terangnya yang ajaib. Jadi jangan lagi hidup dalam kegelapan. Kita sudah dikeluarkan dari gelap, masuk dalam terang. Biar terang Tuhan terus bersinar di atas hidup kita. Dan biar kita terus mau bilang, Tuhan kalau kami hidup, kami mau hidup hanya bagimu. Mari kita renungkan firman ini. Iya baik, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau telah menebus kami. Kami adalah gereja-Mu. Biar Engkau dapati kami berkenan. Terutama di hari-hari terakhir ini, di masa-masa pemurnian. Murnikan iman kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Bahkan sekalipun itu keras bagi kami. Tapi kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami mau bilang kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa menjauhkan kami dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu, bukan sesuatu yang palsu. Kuatkan iman kami hari-hari ini agar kami tidak tersesat. Dalam rumah tangga kami, suami istri anak-anak hidup takut Tuhan. Dan genapi semua rencana-Mu atas kehidupan rumah tangga kami, bahkan atas anak-anak kami. Dalam pekerjaan, dalam jodoh, masa depan kami, semua Tuhan yang pimpin. Untuk orang tua kami, opa, oma, semua mereka yang di usia senja, Tuhan jagai, damai sejahtera Tuhan melimpah, kesehatan, kekuatan terus ada. Bagi para single parent juga Tuhan menyertai. Berkati juga seluruh anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Mungkin juga mereka semua yang mendengarkan mesbah doa ini, Tuhan yang sedang terbaring sakit. Entah di rumah atau di rumah sakit, Tuhan jamah dan lawat, sembuhkan jiwa kami. Agar tidak ada putus asa, amarah, kekecewaan, kepahitan, terutama kepada Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh hanya bergantung dan berserah pada Tuhan saja. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini adalah pergumulan yang berat,
yang ingin keluar dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, bahkan dari ikatan-ikatan rokok, minuman keras, perjudian, alkohol, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur. Mereka juga yang ada dalam masalah-masalah yang pelik, hutang piutang, yang bermasalah dengan hukum. Tuhan turut bekerja, bahkan mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, kekecewaan, kami tolak dalam nama Yesus. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah di dalam hidup kami. Kami mau terus dikuduskan. Berkati setiap WA yang masuk, telepon, SMS yang masuk. Mereka adalah pergumulan yang berat. Tuhan, Engkau menjamah hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Berkati terus orang-orang yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Bahkan setiap kami percaya Tuhan cukupkan. Bahkan kami juga sanggup menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka Tuhan yang merindukan punya keturunan. Engkau berikan anak keturunan ilahi dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan. Kami percaya janji firman-Mu untuk kami beranak cucu dan berkembang biak di bumi. Berkati juga setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini berkekurangan. Tuhan menjadi jawaban. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan, Engkau memberkati orang yang mengandalkan Engkau. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Kami percaya anugerah-Mu melimpah. Bahkan kami percaya pulau-pulau akan mendengar pengajaran yang benar. Sehingga domba-domba-Mu digembalakan, dibawa ke satu taman yang berumput hijau untuk menerima makanan yang sungguh-sungguh menyehatkan iman percaya mereka. Berkati Tuhan untuk bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Diberkati dalam kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Anugerah Tuhan tercurah bagi TNI Polri yang terus berdiri untuk kesatuan NKRI. Kami tolak setiap roh perpecahan dalam nama Yesus. Biar TNI Polri menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam Engkau. Tuhan terus memberkati para kabinet yang ada, semua orang-orang yang berkepentingan di atas bangsa ini boleh hidup takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan terus memberkati juga para tim medis, perawat, dokter yang terus ada di garis terdepan menangani COVID. Tuhan, tangan-Mu bekerja menyatakan kebesaran-Mu. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami tolak, patahkan segala sakit penyakit, apalagi virus corona di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sudah berkata bahwa Engkau akan izinkan agar pemurnian demi pemurnian terjadi. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, bahkan kami sadar bahwa Tuhan mengizinkan virus corona ini agar iman kami semakin dekat dengan Engkau. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah. Mereka yang terus setia berdoa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di mana mereka berada. Tidak ada kematian massal di seluruh dunia, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, dan diberkati keuangan-Mu sehingga Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Tetaplah bagikan Mesbah Doa ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan Tuhan memberkati.